Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah, pada kesempatan malam ini, hari Kamis, malam Jum'ah 4 dari bulan Januari 2024 bertepatan dengan 22 Jumada al-Akhirah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fikih dan Ilmi Tibb Nabawi, ilmu kesehatan ala Nabi, dari kitab Al-Akhbarus Sahihatu fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang berbekam atau cupping. Maka setelah kita selesai di bab yang ketujuh, pembahasan bab ketujuh tentang penyakit apa saja yang di dalam hadis disebutkan diobati dengan hijamah, maka banyak dari permasalahan penyakit yang diobati, diantaranya as-suda' wa alam firas wa syaqiqah, migraine dan headache. Dan kemudian juga at-tabyig fiddam, darah yang kotor dan penuh dan berat di dalam saluran-saluran darah karena hemoglobin tinggi ataupun mempunyai diabetes mellitus, gula darah tinggi atau kolesterol yang tinggi atau hypertension, tekanan darah tinggi, atau bahkan saluran darah yang penuh karena darah banyak toksik, banyak racun. Maka ini juga dihilangkan dengan hijamah. Wal was'u, dan makna was'u bimakna alam fil adol wa fil mafasil duna al idham karimatiz wa naqras, dan juga penyakit asam urat dan yang lainnya. Wa kadzalika ziyadatul hifdz, fal hijamah ta'ti bi ziyadatil hifdz wa tarkis fi dars. Maka yang paling urgen di dalam permasalahan ini yang terakhir yang kita baca adalah ilaj likulli da'. Maka bekam ini adalah penyakit dari segala penyakit. Maka sekarang kita masuk kepada bab yang baru, al-babu tsaminu, bab yang ke-8. Afdalu waqtin lil hijamah. Afdalu waqtin lil hijamah. Uktub ya Muhammad, tal'ab anta hayatak. Maksudnya waktu yang terbaik untuk berbekam ay fi kulli syahrin fi kam min tarikh al-hijri. Faidan aslul hijamah barakallahu fikum huwa ilaj fa fi ay waqtin ala hasbil amrad mungkin an nahtajima. Maka hijamah adalah pengobatan. Pada dasarnya kapan saja dia dibutuhkan, sekarang sakit badan, sekarang headache, sakit kepala atau migrain, tidak bisa ditahan lagi untuk esok, maka tidak apa-apa dibekam sekarang. Hada huwa alal asl. Al-hijamah lil mu'alajah fa fi ay waqtin. Walakin huna al-murad al-hijamah yufaddilu fi ayyam muayyan, bahwa dia hijamah itu lebih baik ditentukan di hari-hari tertentu
jika hijamahnya di sini tidak dalam keadaan urgen ataupun dalam keadaan USG ataupun dalam keadaan gawat darurat, maka dia berbekam kapan dia inginkan, mempunyai rasa sakit yang bisa dia tahan, maka lebih baik afdal waqtin lil hijamah fi syahr hiya sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa isrun. Hari ke-17, hari ke-19 dan hari ke-21 min kulli syahr fi sanah. Walakin la budda an ta'rifa fi syahril hijriyah. Maka jika datang sekarang pada hari ini di bulan Januari, misalnya tanggal 21, ke klinik, tabib, ana mau dibekam, al-yawm daruri, limada al-yawm wahid wa isrun bitakid. Naqul malak ya akhi, daruri al-yawm wahid wa isrun. Wahid wa isrun mada? Januari. Idan laisa hadal murad. Wahid wa isrun ay hijri. Fa idan hadal yawm kan wahid wa isrun Jumada al-akhirah afdal yawm. Akhir fi syahr. 17, 19, 21. Maka pada hari ini akhir yaum kan afdal hijamah fi syahr. Idan al-murad bi syahr huna al-hijriyah walaysa al-masihiyah. Sehingga yang diinginkan hari terbaik adalah dalam keadaan bulan hijriyah. Maka seperti sekarang tadi siang 21 Jumada al-akhirah bagus untuk berbekam. Maka kesimpulannya di bab yang ke-8 ini afdalu waqtin lil hijamah ay afdal tarikh lil hijamah. Tarikh 17, 19, 21 hijriyah. Fi kulli syahr min kulli sanah. Mana dalilnya? Pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, haddatsana Abdul Quddus Ibnu Muhammad, haddatsana Amr ibni Asim, haddatsana Hammam wa Jarir ibnu Hazim. Qala kilahuma yaqulan haddatsana Qatadah an Anas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahtajimu li sab'i asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa isrin. Bahwa dulu Nabi melaksanakan bekam pada tanggal 17, di hari 17, di hari 19 dan hari ke-21. Maka ini sanadnya seperti kami sebutkan, qala Abu Isa At-Tirmidzi hada haditsun hasanun gharib. Bahwa ini adalah hadis yang hasan gharib. Wa makna hadal hadis hasanun gharib ay hadal hadis hasan min hada tariq laisa bimajmu' turukihi. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang mana madaru sanadnya dari Jarir ibnu Hazim, dari Qatadah, dari Anas. Maka sanadnya sahih. Jarir ibnu Hazim qad madha ma'ana wa huwa thiqatun. Wa Qatadah imam an Anas ibni Malik. Baqiya soal Qatadah fi riwayatihi an Anas bi an anah mahaluh. Qatadah mudallis. Nah maula. Wa qala an Anas. Hindak ya Hudzaifah. Qatadah mudallis kemudian meriwayatkan dari
Anas dengan an-anah. Maka bagaimana keadaan hadis ini? Riwayatuhu sahihah li'annahu min athbatin nas 'an Anas bin Malik. Taib, terjemahkan ke Indonesia. Riwayatnya sahih karena dia paling banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik. Taib. Qatadah dia seorang mudallis. Dan meriwayatkan di sini dari sahabat Anas dengan an. Maka seorang mudallis jika meriwayatkan dari gurunya dengan kalimat an, maka didhaifkan karena takut tidak mendengar dari gurunya. Namun Qatadah meskipun meriwayatkan dengan an dan bukan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tapi fi Sunan At-Tirmidzi, maka di sini hukumnya mahmulun ala tisol. Maksudnya mahmulun ala tisol, dia itu kemungkinan mendengar dari gurunya. Kenapa? Seperti ucapan Imam Az-Zahabi di Mizan I'tidal, di mana dia mengatakan Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash mudallis, idza qala an tawaqqafna, fa idza qala sami'tu aw haddatsana fala kalamu fi illa yarwi bi an anah min suyuh alladhi aktsar minhu as-salasah. Man yadhkur as-salasah? Awalan Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, kedua Syaqiq ibnu Salamah Abu Wa'il, ketiga Abu Saleh As-Saman Zakwan. Maka periwayatan dari mereka, meskipun Al-A'mash melaksanakan an-anah, maka dia diterima dan ihtimal alat tisol. Dimungkinkan bahwa periwayatan Al-A'mash bersambung, dengan catatan dia meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak periwayatannya, atau Al-A'mash asbatunas dari mereka bertiga.